Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam pelajaran biologi. Hari ini kita akan membahas tentang organ tumbuhan, terutama akar, bunga, dan biji. Bagi anak-anak yang belum subscribe channel Ibu, saya persilakan dulu untuk menekan tombol subscribe supaya kalian semua menjadi anak-anak yang sukses dunia akhirat. Nah, untuk pertama kita akan membahas tentang fungsi akar. Fungsi akar yang pertama yaitu menyokong dan memperkuat tumbuhan untuk berdiri. Yang kedua, menyerap air dan berbagai macam garam mineral dari dalam tanah. Yang ketiga, mengangkut air dan berbagai zat-zat makanan yang sudah diserap ke tubuh tumbuhan. Yang ketiga, beberapa jenis tumbuhan akar dapat berfungsi sebagai alat pernafasan seperti pada tumbuhan bakau. Ini gambar akar ya. Selanjutnya jenis-jenis akar, ada akar tunggang dan ada akar serabut. Kalau akar tunggang ada akar primer yang besar ya, baru di samping-sampingnya tumbuh akar lateral. Kalau akar serabut semuanya hanya akar lateral. Bagian-bagian akar, kalau kita perhatikan ada pangkal akar, baru itu ada cabang akar, ini batang akar, terus ada rambut-rambut akar yang kecil-kecil, baru bagian ujung namanya ujung akar. Bagian ujung akar sendiri terdiri dari bagian paling ujung sendiri adalah tudung akar untuk melindungi akar ya. Baru di belakangnya tudung akar ada zona pembelahan yang banyak sekali sel embrional yang aktif membelah. Baru ada zona pemanjangan dan zona pematangan. Nah, anatomi akar dibagi akar dikotil dan akar monokotil. Kita bahas dulu tentang akar dikotil. Akar dikotil terdiri dari yang pertama adalah satu lapis sel bagian luar ini adalah sel epidermis ya, jaringan epidermis. Jaringannya rapat terdiri dari satu sel. Di bawahnya ada jaringan korteks. Jaringan korteks ini merupakan jaringan dasar atau parenkim yang sel-selnya tidak tersusun rapat sehingga banyak rongga antar selnya. Nah, bagian dalam ini namanya stele atau silinder pusat ya, yang melingkar ini ya. Stele ini dibatasi oleh selapis sel yang namanya endodermis ya. Endodermis ini. Nah, sebagian terluar dari stele itu ada namanya perisikel ini, perisikel. Perisikel ini adalah tempat keluarnya cabang pada akar. Nah, baru selanjutnya ada berkas pengangkut. Berkas pengangkut pada dikotil itu bentuknya yang silemnya ini seperti bintang, baru di sela-selanya ada floem. Nah, sekarang akar monokotil. Akar monokotil sama bagian terluarnya adalah jaringan epidermis. Di bawahnya adalah jaringan korteks. Nah, selanjutnya ada endodermis. Nah, baru di bawahnya endodermis ada perisikel. Ini juga yang melingkar ini namanya stele atau silinder pusat. Bedanya yaitu letak silem itu berselang-seling dengan floem. Jadi ini silem, ini floem, ini silem, ini floem, begitu seterusnya ya, melingkar gitu. Nah, selanjutnya paling luar sendiri ada serabut akar ya, atau bulu akar atau rambut akar. Nah, kita bahas tentang endodermis. Nah, endodermis itu adalah bagian yang gelap ini. Nah, ini adalah epidermis ya. Epidermis ini korteks. Baru endodermis ini sel-selnya terdiri dari penebalan zat gabus sehingga sulit ditembus oleh air. Nah, bagaimana air bisa masuk dari luar masuk ke dalam silem di tengah akar? Maka ada bagian-bagian dari endodermis yang tidak ikut menebal, namanya sel penerus. Nah, karena tebal ini, jadi dia kalau dari atas tampak seperti pita. Ini yang disebut pita Kaspari. Nah, kalau dibesarkan seperti ini ya. Ini sel-sel endodermis. Ada yang menebal, ada bagian yang tidak ikut menebal. Ini yang namanya sel penerus. Tempat masuknya
air dari luar akar akan masuk ke dalam silem pada tengah-tengah stele ini. Nah, pengangkutan ekstravasikuler. Pengangkutan ekstravasikuler, ulangi ya. Ini di dalam ini adalah vasis atau jaringan pengangkut, namanya vasikuler. Kalau di dalam ini namanya pengangkutan intravasikuler. Sedangkan kalau dari luar masuk ke dalam stele yang di sini, ini namanya pengangkutan ekstravasikuler ya. Pengangkutan ekstravasikuler ada dua cara. Yang pertama adalah simplas. Simplas itu pengangkutan air dan zat terlarut dari sel-sel melalui sitoplasma. Apoplas pengangkutan air dan zat terlarut dari sel-sel melalui ruang antar sel. Kalau yang A ini melewati sitoplasma atau tengah-tengah sel, ini namanya simplas. Jadi kalau air dia lewatnya di pinggir-pinggir sel ini, maka ini yang namanya apoplas. Kita bahas tentang bunga, bagian-bagian bunga. Yang pertama yang warna-warni ini adalah mahkota bunga. Baru yang warna hijau itu kelopak bunga. Nah, untuk alat kelaminnya ini ada benang sari dan ada putik. Ini ada dasar putik dan tangkai bunga. Kita bahas tentang bagian-bagian benang sari. Yang pertama ada tangkai sari, baru ini adalah kepala sari, keseluruhan ya. Dalam kepala sari ada kantong serbuk sari dan di dalamnya ada serbuk sari. Nah, bagian-bagian putik ada kepala putik, baru tangkai putik. Jadi tangkainya di atas ya, bukan di bawah sini. Baru itu ada bakal buah atau bakal biji. Kita bahas tentang buah. Buah merupakan bakal buah yang telah mengalami fertilisasi atau pembuahan. Nah, fungsi buah yang pertama adalah tempat menyimpan cadangan makanan. Yang kedua, melindungi biji. Yang ketiga, dua aja. Bagian-bagian buah. Bagian buah yang bagian luar yang mengkilat itu namanya epikarp ya. Terus bagian tengah yang tebal biasanya ini namanya mesokarp. Nah, terus bagian dalam lagi ini yang membungkus biji namanya endokarp dan ini adalah biji. Pada kelapa epikarpnya itu adalah kulit kelapa yang tebal yang mengkilat di luar. Baru itu sabut kelapa itu mesokarp. Baru yang keras tempurung kelapanya ini namanya endokarp dan bijinya adalah kelapa yang biasa kita buat santan. Nah, sekarang kita bahas tentang perbedaan tumbuhan monokotil dan dikotil. Dari keping bijinya dulu. Keping biji dikotil mempunyai 2 keping biji. Sedangkan monokotil keping bijinya 1 aja. Kalau dikotil tulang daunnya, ini tulang daunnya antara 2 ya, kalau tidak menyirip dan menjari. Ini kebetulan yang menjari. Kalau tumbuhan mangga itu yang menyirip ya. Baru kalau pada monokotil tulang daunnya adalah sejajar dan melengkung. Nah, pada batangnya dikotil dia mempunyai kambium dan berkas pengangkutnya melingkar. Nah, batang monokotil kambiumnya tidak ada sehingga tumbuhannya tidak bisa membesar. Berkas pengangkutnya ini kecil-kecil ini terletaknya tersebar. Nah, pada dikotil bagian bunga kelipatan 2, 4 atau 5. Kebetulan gambar yang ungu ini adalah kelipatan 5 ya. Yang bagian tengah 5, bagian bawahnya juga 5. Nah, bunga pada monokotil kelipatan 3. Kebetulan yang ini adalah 6 ya. Baru akar pada dikotil akar tunggang, pada monokotil akar serabut. Sekian penjelasan Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.